Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini hari Kamis 25 Desember 2025 ya. Insyaallah pada saat ini bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah para jamaah Rihlah Al-Atas Wisata akan menuju ke Raudhatus Syarif ya. Yang mana definisi dari raudhah tersendiri sesuai yang didatangkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbarin raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah dengan mimbarku ataupun dengan mihrab yang sekarang saat ini mihrab, antara mihrab dengan makam beliau, itulah yang disebut dengan raudhah. Nah, kita buka sandal dulu ya. Kita lewat dalam untuk lebih mengefisienkan waktu ya. Jalannya lebih singkat di sini. Nah, kembali kita sambung lagi. Ma baina baiti wa minbarin merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh para sahabat terdekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana artinya di antara rumahku atau yang sekarang kita kenal makbarah, makam beliau yang mulia, dengan mihrab, mimbar dulu tempat beliau mengimami salat, itulah yang disebut dengan raudhah. Dan insyaallah ya, kita harus yakin 180 derajat bahwasanya doa-doa yang dipanjatkan di raudhah itu sangatlah makbul dan sesungguhnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih pada saat ini bulan Rajab ya, sesuai doa yang dianjurkan oleh para ulama, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah kami fi Rajabah, di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan juga bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami semua sampai ke bulan Ramadan ya, insyaallah. Nah, kalau yang di posisi kita saat ini adalah masjid perluasannya ya, diperluaskan pada masa Malik yang kemarin. Kalau yang dulu sejatinya Masjid Nabawi itu yang di depan, bisa kita sebut kalau ukuran sekarangnya yang dikasih batas, ada tiang-tiang emas di atas itu. Nah, sana Masjid Nabi yang dulu. Yang sekarang insya Allah kita akan menuju di sana. Nah. Alhamdulillah. Namun sesuai dengan Mufti Saudi Arabia, bahwasanya semua walaupun perluasan yang kita lalui saat ini juga termasuk dari Masjid Nabawi ya. Alhamdulillah. Kalau malam sini banyak majelis-majelis di antara banyak negara ya, termasuk di kita banyak jamaah orang Indonesia. Di gerbang 20 ada alumni Universitas Islam Madinah yang beliau asalnya dari Jakarta kalau tidak hilaf, kalau tidak keliru. Di antara maghrib sama isya beliau senantiasa membuka majelis pengajian halaqah yang ada di Masjid Nabawi, dan tentu sudah diresmikan ataupun diberi akreditasi dari Nizam Saudi Arabia. Insyaallah saat ini gimana? Lagi dingin ya, ada ya? Dingin. Lebih dingin dari yang kemarin. Kita lewat kiri ya, karena target kita nanti kita akan lebih mengambil jalur yang lebih dekat di pintu 36. Jadi banyak pintu-pintu masjid ini semua dari Babus Salam, dari arah kita arah kita ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah sana, itu nomor 1. Dikelilingi 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, muter sampai sana. Nah, sampai nomor pintu yang 41. Jadi kalau ditanya ataupun kalau kita ingin mengetahui berapa banyak pintunya, pintu masjid ini jumlahnya 41. Total semua? Total ya, total semua pintu-pintunya 41. Nah, dan di bawah kubah hijau tersebut, nah di bawah itu makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makam Nabi dan juga 2 sahabat beliau mendampingi, satunya Sayyidina Abu Bakar. 2 tahun setelah dimakamkannya Nabi, setelah wafatnya Nabi, beliau memimpin umat Islam dalam masa waktu 20
dua tahun. Maaf. Kita muter sana berarti ya? Ya, nanti kita akan ngambil kayaknya lebih bawah sini tuh. Ambil sana. Ya. Ada miftah ada, Habibi? Muglaq wala mugaffil? Ana aruh ila rawdah. Hinak sah? Fi maftuh hinak. Baik, jazakallah khair. Tinggal semuanya ditutup ya, meskipun ditutup. Iya. Ada. Batas. Kadang banyak kan yang dari sana, banyak perempuan-perempuan tadi subuh kan banyak. Nah, itu yang masuk track instan track. Tapi kadang tidak sampai ke dalam raudhahnya. Cuma dibukakan beberapa jalan akses untuk lebih dekat ke raudhah. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan ya keberkahan, tetap datang tiap tahun ya. Kalau bisa tiap bulan, terlebih-lebih kita datang ke sini pada musim haji ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Dan kita doakan siapapun yang menayangkan, yang menonton video ini, yang like, subscribe, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk segera beribadah di tanah suci, baik di Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah ya. Kita semua saling mendoakan, insya Allah. Salah satu kunci tatkala doa kita ingin cepat dikabulkan adalah doakan saudara-saudara kita. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis qudsi, bahkan malaikat Jibril langsung turun mengaminkan untukmu seperti apa yang engkau doakan kepada sahabatmu. Bahkan sebelum diterima doa tersebut oleh saudara-saudara kita, kita lebih dulu menerima buahnya. Itu salah satu. Nitip doanya kebanyakan. Yang nitip doanya, ya enggak apa, kita doakan secara umum. Secara umum. Barangkali siapa yang pernah berhajat, nitip hajat, kita sampaikanlah sebagaimana lapas yang lebih ringan. Insyaallah Allah Maha tahu ya. Qad kafani ilmu rabbi, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ada 20 menit ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Waktu normalnya seperti itu 20 menit ya, maka 15 menit, kadang bisa 30 menit. Bahkan cuman ada yang 5 menit, 10 menit ya. Nanti kita usahakan kita ambil yang lebih posisi kiri ya. Posisi kiri. Nanti kita masuk lewat babun nisa ya. Ya, kita tunggu yang lain dulu. Lewat sini ya. Nah, tuh. Bisa kita lihat tuh. Itu pintu yang terakhir nomor 41. Arah sana, arah babun Nabi, Babu Salam, itu pintu pertama. Jadi kalau arah salamnya di sana, keluar lewat sini. Nah, 41. Nanti kalau untuk masuk raudhahnya kita lewat babun nisa, pintu yang 39. Keluarnya di 41. Keluarnya nanti lewat di sebelah sana, di dekat Babu Salam ya, arah sana. Kalau mau nanti sambung lagi ziarah nanti bisa. Itu setiap saat, setiap selesai sholat 5 waktu ataupun 24 jam tetap dibuka Babu Salamnya. Tapi untuk laki-laki, untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu di sini tidak diperbolehkan masuk ke makam lewat situ. Begitu. Kita habis sudah. Bisa. Ke situ. Bisa, boleh ke situ. Tapi berarti kita masuk jalur sana lagi, Babu Salam Ya, nomor 1. nanggung di sini ya, Pak Ustadz ya. Tapi seumpamanya kita masuk sebenarnya sudah tercakupi. Karena tatkala kita masuk lewat babun nisa, sudah langsung kita lewat dekat pintu Nabi. Sehingga dianjurkan pertama kita berbaca doa Allahumma anta salam minka salam wa ilaika salam hina rabbana bisalam wa adhinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'izal jalali wal ikram. Lalu disambung dengan salam ke baginda Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Syafi'al Muslimin. Assalamualaikum ya khair khalqillah. Lalu bisa dilanjutkan dengan sahabat beliau. Di samping beliau ada Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakrin As-Siddiq. Lalu di bawah pundak Sayyidina Abu Bakar urutannya seperti ini. Ada sahabat beliau khalifah kedua, yakni Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab.
Alhamdulillah. Ini sudah menunjukkan pukul 14.00 waktu Saudi Arabia, waktu setempat. Kita dapat jadwal masuk ke Raudhah pukul 14.10 menit ya. Dapat. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita tunggu ini. Masya Allah. Sas Abdurrahman ini. Alhamdulillah lengkap ya. Tadi saya nyari-nyari, saya masuk langsung dah. Alhamdulillah. Berarti kurang satu jumlah kita 13 ya, sama Pak Haji Rahman ya. Assalamualaikum. كيف حالكم؟ جروب؟ نعم جروب. كم شخص؟ هذا 13 نفر. يلا يلا. طيب. I stay my child here. Ayo, masuk. Ya. اوكي. Alhamdulillah syukur. Suruh dulu masuk sini. Iya. Mas, aku ya, grup pagi ada. Isnin. كم الساعة 13 يا معلش شاكر. معلش أخي. شاكر أخي. 13 إن شاء الله. اي نعم اي نعم. زحمة. معلش لا عزيزي. لا لا. Oke. Alhamdulillah syukur. Ya. Itu yang disuruh itu gimana? Dia masih belum tepat waktunya. Oh. Dia dapat jadwal katanya jam 3 tapi dia masih jam 2. Nunggu lagi sebentar. आजो ना जल्दी आओ ini kita kemana ya? जल्दी आओ जल्दी से फोन आ जाओ Yang enak itu jam 5 pagi itu ya mungkin ya. Yang oh ya, kalau bisa sebelum subuh supaya dapat subuhan di dalam. Maksudnya lewat sini juga, Pak? Maksudnya lewat sini. Yang ini kan ada beberapa trek, ada beberapa jalur ya. Yang kita lewati saat ini yang pakai barcode. Ya barcode. Yang ada yang pakai tasrih dari muasasah lewat sana kelompok nunggu. Nah, ada dua. Kalau mau via mandiri independen yang ini pakai barcode ini. Cuman karena kita memang bawa grup jadi alhamdulillah bisa disatukan. Yang paling sedikit jumlahnya mana ya? Yang mana? Ya, ayo kita pilih supaya kita lebih dekat ya. Ini. Oke, sip. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, siap. Alhamdulillah. Itu udah keluar ya? Itu yang udah keluar ya? Ya itu yang udah keluar ya? Yang mana, Dek? Nah, yang itu jalur masuk, itu jadi disebut dengan Babun Nisa, yang nomor 39 atau 40, nomor 39. Nah, lalu nanti kalau masuk nanti keluarnya lewat sana dekat Babu Salam. Yang keluar dari sini ini yang setelah selesai dari Babu Salam ziarah makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita sudah. Nah, lewat Babu Salam nomor 1. Kita sudah ya yang itu. Alhamdulillah. Ini khusus buat jamaah yang laki-laki. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi kita usahakan kaki kanan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Kita masuk lewat Babun Nisa nomor 39. Nah, lalu di sebelah kiri kita nanti pas makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas di sebelah kiri. Ya, jadi posisi makamnya seperti ini, mohon maaf. Ini makam baginda Nabi bertepatan di bawah kubah hijau.
Lalu didampingi oleh sahabat beliau, khalifah pertama setelah wafatnya Nabi, termasuk Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di bawah pundaknya Nabi. Lalu baru yang ketiga di bawah pundaknya Sayyidina Abu Bakar itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada 3 saat itu. Masih kosong satu di sini. Masih kosong. Nah, di kosong ini ada yang menafsirkan ulama tafsir bahwasanya barangkali di sana nanti dimakamkannya Imam Mahdi. Ada yang mengatakan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa barangkali makamnya Nabi Isa yang diangkat ke langit, diturunkan nanti sebagai pemimpin juga pembela kita. Tempat Rasul terima wahyu Itu dari malaikat Jibril. itu dulu 13 tahun di Mekah, lalu 10 tahun di Madinah. 12 ataupun 13. Itu di Jabal Nur namanya. Ada di Gua Hiro. Kalau di rumahnya waktu di sini 15 menit ya? tempatnya di mana? Tempat terima wahyu. Yang di sini. Kalau yang di Madinah dulu ada disebut dengan tiang Jibril di dalam. Itu dulu tatkala Sayyidina Jibril menyampaikan risalah ataupun seringkali bertemu dengan baginda Nabi SAW, biasanya beliau di sana ada ditandakan dekat makam. Itu barangkali beberapa orang banyak menyebutnya dengan tiang Jibril, yang malaikat Jibril di dalam. Malaikat Jibril, karena risalah wahyu itu disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Ini ya, waktu berapa sih itu? 15 menit ya? Dalam? Oh, waktunya. Oh, waktunya bisa sampai 15 menit atau 20 menit. Tapi tergantung, kadang terlalu rame baru 5 menit, baru 10 menit, kadang sudah disuruh keluar. Nanti teknisinya kalau bisa kita usahakan lebih ambil posisi sebelah kiri, lebih dekat dengan posisi makam, dan di situ lebih tepat dari hadis itu kan, sini mihrab, di sini makam Nabi atau rumah Nabi dulu. Jadi beliau dimakamkan di mana rumah beliau dulu. Nah, di sana nanti. Ya, di antaranya. Kalau bisa kita usahakan. Tapi kalau terlalu padat, crowded, gak apa-apa. Itu semua termasuk dari bagian roda juga, yang dalam itu. Kalau masjid Nabi yang dulu barangkali ukurannya kubah hijau ke bawah. Kubah hijau ke bawah. Sedikit kalau dulu ya. Tapi kubah hijau belum ada dulu ya. Kemarin-marin barangkali sekitar 1800-an kalau kubah hijau. Al-Ghifari sama siapa nama lengkapnya tadi? Muhammad Fahri Nugroho. Mudah-mudahan adik-adik tumbuh menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Oke, tuntas. Ya, alhamdulillah semuanya diberi kemudahan ya. Alhamdulillah tatimmu bi nikmatis shalihah. Ya. Ya. Udah lengkap semuanya. Nah, sekarang kita akan transit dulu ya. Kita akan transit dulu menunggu giliran bergantian. Di Babul Bilal kita lewatin masuk ya. Babul Bilal. Ya, ini pintu Sayyidina Bilal atau Bilal Gate ya. Nah, dibagikan plastik untuk menaruh sendal.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Usahakan satu tempat ya. Ya. Mangga. Oke. Ya, boleh kita ambil posisi duduk di sini ya. Nah, supaya kita satu tempat. Ya, bisa kita masuk lewat sana nanti, dibuka itu ya. Mana itu? Ya, boleh. Baik, ya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Allahumma iftah lana abwaba rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Syafi'al muznibin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Sayyidana Aba Bakrin As-Siddiq. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin Sayyidana Umar ibnu Khattab. Silahkan sholat. Alhamdulillah, waktu yang pas ya. Sholat sunnah taubat 2 rakaat ya. Setelah itu sholat sunat hajat ya. Sholat sunat taubat sama sholat sunat hajat. يلا يا شيخ يلا يا شيخ buka tarik ya Syekh. Yalla ya, jalan cepat ke sana. Yalla ya, man. Söyleyeyim mi?
Air Zam-Zam ya. Dah? Ya. قبل ان شاء الله. Alhamdulillah. الدجاج Ya. هذا لا تشربه، ودي زوره مكه وفي اكله هنا. Udah dapat Zam-Zam, Dek? Semoga doa-doa yang kita panjatkan ya, semoga hajat-hajat yang kita dawamkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengundang kita kembali lagi ke tempat yang sangat mulia ini, wabil khususnya Raudhatus Syarif Madinatul Munawwarah insyaallah ya. Semoga semua ya, siapapun kita doakan, keluarga kita, sahabat kita, kerabat, tetangga, sanak saudara, pembeli, Allah Subhanahu wa taala segera panggil untuk melaksanakan ibadah di Madinatul Munawwarah, lebih-lebih di Raudhatus Syarif. Alhamdulillah dapatkan Zam-Zam. Ini Dadek mana Zam-Zamnya? Ini disediakan setiap yang berziarah melaksanakan ibadah di Raudhah. Zam-Zam khusus untuk Raudhah. Nanti masuknya ke sana lagi.